Terkenal dengan sikap keras dan tidak suka diperintah, pelaut Makassar melakukan serangkaian pengacauan di pesisir Jawa. Berhenti sementara saat diberi tanah oleh Pangeran Mataram. Setelah meninggalkan Banten, para pelaut Makassar mengembangkan layar menuju timur Jawa. Mereka menyusuri pantai utara Jawa, melewati wilayah Cirebon hingga ke Gresik. Tujuan pelayaran itu hanya satu, yakni mendapat tempat bermukim, berlindung, dan berkoloni di daratan. Para pelaut itu sudah tidak punya tanah air untuk kembali. Makassar sudah terlalu asing bagi mereka. Para pelaut Makassar ini terdiri dari pejuang yang telah terlibat dalam banyak pertempuran, baik melawan pasukan VOC maupun pesaing-pesaing di jalur niaga terdekat mereka. Maka ketika pertama kali menginjakkan kaki di perairan Jawa, sifat keras para pejuang itu ikut terbawa. Tak lama setelah meninggalkan Banten, seorang warga Banda di Gresik bernama Gabriel Naske melaporkan kepada pejabat Belanda bahwa Karaeng Bontomarannu telah melakukan kekacauan di perairan tengah Jawa. Dengan membawa sekitar 30 armada kapal, orang-orang Makassar itu terlihat berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Madura, Arusbaya, Sampang, dan Sumeneb pada Februari tahun 1674. Di Gresik juga terlihat berkumpul 6 perahu Makassar yang dipenuhi orang-orang berwajah garang. Bahkan menurut sejarawan De Graaf, dalam runtuhnya Istana Mataram, keberadaan kapal-kapal Makassar membuat khawatir orang-orang yang melihatnya. Banyak pedagang Ambon dan Banda yang kemudian memilih meninggalkan kawasan tersebut. Mereka yang berkepentingan berpendapat bahwa sepanjang pantai tidak lagi dapat dilalui dengan aman kecuali jika VOC bertindak. Dalam sebuah laporan pejabat Belanda disebutkan bahwa di ujung timur Jawa dekat Madura, beberapa kapal dagang telah dibajak oleh orang Makassar. Mereka mendapat serangan dari sekitar 70 kapal yang dalam beberapa tahun terakhir banyak menguasai perairan itu. Tindakan-tindakan orang Makassar ini membuat perairan di sana berbahaya dan tidak layak dilalui tanpa pengawalan. Para korban sebagian besar orang Jawa bukannya tidak melaporkan kejadian itu kepada pejabat Belanda, tetapi mulanya pemerintah pusat di Batavia tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Namun sebuah peristiwa di bulan Juni 1674 membuat perburuan orang Makassar mulai
menjadi perhatian pihak VOC. Kala itu, sebuah perahu milik pejabat Belanda diserang di Sungai Juana. 3 dari 6 penumpang kapal dipukuli hingga tewas. Setelah mengambil muatan kapal, orang Makassar itu kemudian menghilang. Menjelang akhir tahun, suasana di pantai tengah Jawa agak mereda, ialah karena orang Makassar itu menuju ke ujung timur. Pada September 1674, Karaeng Bonto Marannu merapatkan kapalnya ke daratan. Dia pergi ke Mataram untuk menghadap Amangkurat I. Pangeran Makassar itu ingin meminta penguasa Mataram agar diberikan tempat tinggal di sekitar pantai timur Jawa. Tetapi belum sempat bertemu Amangkurat, dirinya sudah mendapat penolakan. Permohonan tinggal pun batal dikabulkan. Tidak mendapat restu Sunan, Karaeng Bonto Marannu lalu menemui putra mahkota Mataram, Adipati Anom, kelak bergelar Amangkurat II. Kali ini Karaeng tidak pulang dengan tangan hampa. Dirinya mendapat izin Adipati Anom untuk menempati daerah di pesisir timur, di sebuah desa bernama Kampung Demon di wilayah Situbondo sekarang. Adipati Anom dan pemimpin orang-orang Makassar sepakat bekerja sama. Para pelaut Makassar mendapat tempat tinggal di daratan, sementara Pangeran Mataram mendapat tenaga militer yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu diperlukan. Terlebih pada waktu tersebut Adipati Anom tengah merencanakan upaya pemberontakan terhadap Amangkurat I. Diberinya tempat di daratan membuat wilayah perairan Jawa sementara dapat dikendalikan. Orang-orang Makassar di bawah pimpinan Karaeng Bonto Marannu memperkecil tindakan kerusuhan di laut.